pemirsa, PT Global Sukses Digital Tbk resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham DOSS atau DOS ini melepas sebanyak 450 juta saham baru dengan harga penawaran Rp135 per saham. Dan demikian perseroan akan meraih dana segar dari IPO sekitar 60,75 miliar rupiah. PT Global Sukses Digital Tbk resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham DOSS telah menerbitkan saham baru melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO sebanyak 450 juta saham atau setara dengan 26,09% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik sebesar Rp135 per saham. Dengan demikian, DOSS meraih dana segar dari pasar modal sebesar 60,75 miliar rupiah. Adapun perseroan akan menggunakan dana hasil IPO sekitar 27,4% untuk belanja modal, seperti biaya sewa gerai, pengembangan gerai baru dan biaya ekspansi gerai lama mulai tahun 2024 dan 2025 di Ratu Plaza Mall dan gerai baru di Banjarmasin, Semarang, Kendari, dan Medan. Sedangkan sisanya atau 72,6% untuk modal kerja perseroan guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional perseroan termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, distribusi dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya pada tahun 2024 dan 2025 di gerai lama Ratu Plaza Mall dan gerai baru Banjarmasin, Semarang, Kendari, dan Medan. Sementara itu, kebangkitan industri kreatif pasca pandemi COVID-19 turut memberikan prospek yang cerah terhadap salah satu kegiatan usaha utama perseroan, yaitu perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya. Di sisi lain, maraknya kehadiran konten kreator yang melakukan kolaborasi antara seni fotografi dan videografi tentu membutuhkan kualitas produksi yang menjadi konsumsi publik. Dengan demikian menjadi peluang bagi kinerja penjualan kamera maupun aksesoris pendukung. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas terkait dengan tema kali ini kita sudah hadir bersama saya di studio IDEX Channel dengan Bapak Tahir Matulatan. Beliau adalah Direktur Utama PT Global Sukses Digital Tbk atau DOS. Selamat pagi Pak Tahir. Selamat pagi Pras. Salam sehat? Sehat selalu. Baik, kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi ya menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Ini menarik kalau mungkin bisa kita sedikit ceritakan begitu latar belakang perseroan begitu yang akhirnya memilih nih menjadi perusahaan tercatat saja nih Pak Tahir. Tentunya kami memilih jalan untuk melantai atau menjadi IPO. Tentunya adalah alasannya akses ke modal ya. Ya, dengan akses modal ini kita mampu untuk melakukan ekspansi baik itu gerai ataupun produk. Dan tentunya dengan modal tambahan kita mampu untuk mengadopsi inovasi ataupun pengembangan teknologi kita lebih cepat ya. Nah, dengan akses modal juga kita mampu mewujudkan visi dan misi DOS lebih cepat, yaitu menjadi ekosistem 360 untuk di industri fotografi dan videografi. Oke, nah kalau bicara mengenai perkembangan usahanya, nah sejauh ini sudah seperti apa sejak berdiri sampai sekarang? Itu seperti apa perkembangan respon juga dari produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen? Perkembangan usaha tentunya bukan sesuatu yang langsung kita lihat kalau kita melihat dari pertama kali berdiri ya. Jadi banyak sekali juga hal-hal yang kita lewatin. Ada ketika posisi down. Tapi untuk sekarang ini tuh saya melihat perkembangan usaha kita itu sangat positif. Sangat positif. Jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang membuat kita menjadi tantangan lebih besar, tidak, karena memang industri kita itu lebih banyak berbicara tentang industri kreatif dan konten sih. Nah itu dalam artian berarti jenis usaha yang sudah digeluti sudah mature begitu ya Pak Tahir? Betul. Sejauh ini ya? Betul. Oke. Nah ini menarik, lantas bagaimana dengan iklim usaha kalau kita lihat perdagangan alat fotografi dan perlengkapan ini yang mendominasi begitu ya? Pak Tahir kan biasanya ini tidak sendirian gitu kan di Indonesia, apalagi kita tahu era digital yang berkembang pasca pandemi COVID ini benar-benar sudah masif sekali. Betul. Kalau sekarang ini iklim secara persaingan sangat positif. Ya, walaupun memang ya banyak kompetitor, baik itu offline ataupun online banyak sekali ya. Ya, tapi kita sangat optimis dengan diferensiasi produk, dengan fokus kepada pelanggan, dengan memiliki pelayanan kita semua terintegrasi gitu loh. Jadi
DOS ini tuh bukan hanya toko kamera. Kita fokus lebih ke arah bagaimana caranya memberikan pendidikan. Bagaimana edukasi kita, pendidikan atau edukasi yang kita berikan itu benar-benar sampai ke penggunanya langsung. Sehingga mereka tahu persis produk yang akan mereka beli akan digunakan seperti apa. Kita fokus ke community, kita fokus ke acara-acara, ke sekolahan, kemana. Ini yang terus kita membuat jadi satu perbedaan. Jadi kita tetap optimis bahwa DOS bisa jadi tetap sebagai leader. Berarti itu skema bisnis yang dijalankan selama ini untuk bisa mendekatkan diri juga kepada konsumen. Betul. Engagement-nya jadi kuat di sana begitu. Betul Pras. Wow, ini menarik ya. Lantas bagaimana dengan perkembangan era digital, kemudian industri kreatif yang tadi sudah disampaikan begitu pasca Covid ini akhirnya menjadi berkah tersendiri tentunya Pak. Iya. Jadi benar-benar pasca Covid ini membuat industri kita ini menjadi sesuatu yang lompatan yang sangat tinggi ya. Kita bisa melihat di sana kebutuhan orang terhadap konten itu semakin meningkat jauh. Jadi bukan hanya di individual tapi di corporate juga kita melihat bahwa mereka sudah mulai fokus yang namanya online training, meeting online, bikin konten, bikin promo yang dimana ujung-ujungnya masuk ke sosial media. Ya thanks to teknologi ya. Sosial media makin berkembang, OTT makin berkembang. Ya paling utama OTT. Pras, di sini menarik sekali dengan hadirnya OTT itu benar-benar membuat kesempatan orang itu menjadi jauh lebih besar. Jadi tidak hanya kalau dulu membuat satu film, short film hanya miliknya beberapa production house. Sekarang untuk membuat short film itu individual. Satu kelompok kecil mereka udah bisa buat. Kenapa? Platform untuk disalurkannya itu banyak. Jadi industri ini tuh sangat menarik kalau menurut saya. Dan itu menjadi salah satu pangsa pasar yang terbuka lebar. Exactly. Akhirnya begitu ya. Betul. Wow, lantas bagaimana nih kalau tadi kita bicara mengenai IPO tentu kan ada dana segar yang diraih oleh perseroan. Nah ini penggunaannya berapa saja? Kita fokus ke penggunaan kita di sini kita untuk dana IPO yang masuk ini kita bagi jadi dua ya. Jadi di mana satu sebagai belanja modal dan satunya sebagai modal kerja. Ya belanja modal itu yang mencakup tentunya kayak mulai gerai sewa gerai, renovasi itu adalah bagian daripada belanja modal. Nah, modal kerja itu meliputi dari persediaan mengadopsi teknologi yang ada, apapun yang mendukung operasional kita ke depan. Jadi dana IPO kita hanya fokuskan ke sana. Baik, nah wilayah-wilayah kerja mana saja yang menopang kinerja ya dari perseroan begitu? Mengingat Anda katakan ini perkembangannya sudah masif, DOS sudah mendapatkan hati di masyarakat fotografi maupun videografi begitu di Indonesia ini. Kalau misalnya kita berbicara kota, yang menopang tetap secara market share tetap Jakarta. Karena di Jakarta ini memang banyak sekali korporat ataupun individual ya. Tetapi saya bisa katakan bahwa semua kota itu memiliki peranan penting, Pras. Jadi makanya kenapa sekarang ini DOS ini sudah hadir di beberapa kota. Jadi Surabaya, Jogja, Bandung, Makassar, Bali, kita sudah hadir di sana. Dan memang tahun ini sampai tahun ke depan kita memiliki rencana untuk membuka 6 kota lagi. 5 kota lagi. 5 gerai lagi. 5 gerai. 5 gerai di 5 kota. Jadi memang kita menganggap semua daerah ini penting karena hal ini tuh adalah hal yang diperlukan oleh semua orang. Ya. Baik, nah dari sisi teknologi, kemudian jenis-jenis produk apa saja sih yang paling diminati begitu kan? Kita tuh ada entry level, ada yang sudah intermediate, dan mungkin yang sudah expand misalnya. Nah, kalau misalnya secara produk memang luas sekali ya. Jadi mulai dari entry level itu memang sudah ada pangsa pasarnya sendiri. Mulai dari mid juga sudah ada. Mungkin kalau mid to high kita mungkin dari sisi pasar hobis juga banyak yang hanya memiliki hobi, tidak komersial banyak. Untuk yang level pro juga banyak yang seperti tadi minatnya orang untuk membuat TVC pendek, film-film pendek. Nah ini juga semakin meningkat, Pras. Ya, jadi kalau saya bilang sekarang secara produk itu benar-benar sangat-sangat luas ya. Banyak sekali kebutuhannya, bukan hanya kamera. Orang butuh audio, orang butuh lighting, orang butuh supporting dari gear mereka. Jadi luas sekali.
Oke, nah bicara mengenai produk-produk yang ditawarkan ini Pak Tahir, berarti kan di sana selain membeli kita ada maintenance, perawatan dan lain-lain. Ini kan berarti engagementnya jangka panjang. Betul. Nah, ini bisa dijelaskan produk-produk apa saja sih yang mendominasi begitu, yang paling mungkin dari sisi penjualan terbesar, kemudian bagaimana mekanisme perawatan dan pelayanan yang diberikan? Kalau misalnya secara proporsi penjualan tetap didominasi oleh device ataupun kameranya sendiri. Jadi kalau di DOS sendiri itu memberikan kontribusi sebesar 60%. Lalu untuk lensa itu memberikan kontribusi sebesar 17%. Dan aksesoris pendukungnya itu memberikan kontribusi 22%. Nah, kalau kita berbicara maintenance mengenai kamera, memang yang kita tawarkan ke konsumen DOS adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Jadi di situ tuh kita sudah memberikan benefit bagaimana mereka bisa keep coming ke DOS untuk bukan hanya untuk melakukan after sales service, tapi juga belajar kembali atau bertanya apa semuanya itu kita semua sudah siapkan itu semuanya. Oh, berarti ruang kita untuk berinteraksi itu dibuka lebar begitu. Sangat-sangat lebar, Pras. Wow, ini dia. Lantas target-target ke depan apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Baik. Nah, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan profil dari emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, DOSS atau DOS begitu ya. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dengan kegiatan usaha utamanya, perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya. Kemudian saham IPO ada 450 juta saham yang dilepas atau sekitar 26,09% dari modal ditempatkan dan store penuh oleh perseroan. Underwriternya Samuel Sekuritas Indonesia, tanggal IPO 7 Agustus, harga IPO sekitar Rp135 per saham dan dana hasil IPO 60,75 miliar rupiah. Penggunaannya untuk apa saja dana IPO selengkapnya bisa Anda saksikan kembali, di mana 27,4% untuk belanja modal, kemudian 72,6% untuk modal kerja. Dan lantas kepemilikan saham dari DOS sesudah IPO ada PT Sukses Investama Indonesia, kemudian Tahir Matulatan, Manjit Kisin Punjabi, Mulia Saputra dan masyarakat tadi sekitar 26,09%. Lantas bagaimana dengan posisi aset dan liabilitas serta ekuitas yang dimiliki oleh perseroan? Aset ada 166,68 miliar rupiah, kemudian liabilitasnya 71,41 miliar dan ekuitasnya 95,26 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tahir Matulatan, Direktur Utama PT Global Sukses Digital Tbk atau DOS. Ya Pak Tahir, tadi memang sudah disampaikan kinerja, kemudian bagaimana ekspansi bisnis yang akan dilakukan dengan raihan dana segar dari IPO. Nah, target-target berikutnya dong, kalau memang tadi ada 5 gerai yang akan dibuka lagi di 5 kota. Nah, ini target-target jangka pendek kah atau menengah panjang? Buka 5 kota di 5 kota itu merupakan jangka pendek ya, yang pengen kita realisasikan di tahun ini dan tahun depan. Nah, kalau misalnya tentunya kalau target-target lainnya kita lebih fokus bagaimana lebih sifatnya membangun ekosistem menyamping. Jadi ada hal-hal yang pengen kita capai seperti membuat komunitas online ya. Salah satunya adalah dengan membangun platform Artisan Finder, yang dimana ini platform ini adalah satu platform untuk mempertemukan calon klien dengan fotografer dan videografer secara langsung. Jadi bisa dianggap sebagai marketplace untuk fotografer dan videografer di Indonesia. Jadi khusus memang untuk dunia fotografi. Exactly. Wow. Betul. Jadi di sini tuh marketplace ini tuh menurut saya adalah sesuatu yang bagus. Karena kenapa? Dari klien sendiri mereka bisa langsung lihat profil daripada si fotografer dan videografer tersebut. Dan si fotografer bagusnya juga mereka bisa menjual sesuai idealis mereka. Kalau kita ngomong kreatif, sometimes kita ngomong masalah idealisme. Betul. Nah, ini yang harus menjadi ini platform ini, makanya saya menganggap ini adalah satu hal yang sangat positif dan bisa berguna buat kita membangun networking kita lebih luas. Kapan akan dirilis atau target saya mungkin secara benar-benar full rilisnya di awal 2025.
Oke, 2025. Tapi dengan kondisi yang ada sebenarnya itu menjadi jendela juga untuk meningkatkan pangsa pasar baru ya tentunya Pak Tahir. Pasti. Oke, equipment dan lain-lain segala itu akan juga tersupport dari DOS sendiri atau bagaimana? Kalau secara equipment itu akan menjadi milik mereka. Maksudnya punya mereka masing-masing gitu. Jadi kita memang cuma menyediakan platformnya. Tapi ini menjadi satu overview yang bagus buat DOS ketika data ini ada dan kita tahu siapa yang memiliki kreativitas yang bagus atau apa, itu mungkin kita bisa tawarkan beberapa reward untuk mereka. Misalnya contoh mengupgrade di peralatan mereka dengan mudah dengan di DOS gitu. Kira-kira begitu sih. Ya, tantangan-tantangan apa saja yang mungkin masih dihadapi kalau Anda katakan tadi karena ini sudah mature, pangsa pasarnya sudah bisa terpetakan dengan baik, kemudian ke depan apa yang Anda melihat begitu? Tantangan ke depan mungkin lebih ke arah bagaimana kita terus bisa menjaga industri ini tetap memiliki semangat ya. Maksudnya khususnya banyak sekali orang yang menganggap bahwa wah kamera orang udah nggak butuh, orang sekarang moto pakai smartphone. Iya kan, menarik kan gitu. Tapi sekali lagi menurut saya harus berterima kasih terhadap teknologi yang sudah diberikan oleh smartphone. Kenapa? Dengan smartphone yang memiliki teknologi foto ataupun video yang bagus, ini menjadi hal yang positif buat kita karena jadi pintu masuk justru ya? Betul, karena anak-anak yang mulai 10 tahun, 12 tahun sudah mengenal foto dan video sejak dini. Nah, itu dia. Nah, ini adalah market ke depan yang harus kita achieve. Nah, berarti tantangannya apa? Edukasi. Bagaimana kita memberikan edukasi bahwa perbedaannya ini ketika commercialize, apa yang harus kalian lakukan, ini yang harus kita lakukan. Tantangannya itu. Berikutnya, nah ini pendapatan, kemudian bagaimana target di tahun 2024 dan ke depan pasca IPO, kemudian bagaimana juga raihan laba bersih yang diharapkan begitu Pak Tahir? Sebenarnya kita lumayan konservatif ya kalau dilihat dari proyeksi yang kita berikan di prospektus. Pertumbuhan yang kita expected setiap tahunnya itu berkisar antara 13-16%. Nah, kalau kinerja tahun ini YTD sampai June, sampai anggaplah semester 1 ini ya June 2024, kita itu sudah mencapai sekitar 45% dari secara pendapatan kita sudah mencapai 45,9% tepatnya dari proyeksi yang kita berikan. Baik. Ya, secara laba sendiri kita sudah mencapai sekitar 51% dari proyeksi yang kita berikan di tahun 2024. Jadi menurut saya sangat-sangat on the track. Ya, konservatif on the track begitu. Pertengahan tahun sudah tercapai setengahnya, berarti memang sudah on the track. Schedule lah. On schedule. Baik. Nah, Pak Tahir, kalau kita lihat dengan kondisi tadi begitu, sebenarnya bicara mengenai produk kan biasanya kalau teknologi ya identik dengan harga begitu. Nah, bagaimana dengan kisaran harga yang ideal dan affordable sebenarnya sih buat mereka yang entry level kah atau yang sudah di mid atau mungkin yang sudah ekspor di sana? Sebenarnya untuk kamera sendiri itu sangat bervariasi harganya Pras. Jadi ada yang mulai dari 7 juta sampai 100 juta. Jadi memang tergantung daripada apa yang pengen mereka hasil output apa yang mereka harapkan. Ya, kalau kita berbicara pangsa pasar hobis, pangsa pasar hobis itu memiliki lumayan average selling price-nya lumayan tinggi. Mungkin di sekitar 35 sampai 40 juta. Karena mereka adalah hobis. Orang yang hobis yang hanya memang menyukai fotografi, mereka mampu untuk membeli kamera hanya untuk bersenang-senang. Tapi kalau kita berbicara orang yang pengen commercialize, pengen menghasilkan sesuatu dari fotografi dan videografi, mungkin average selling price ini yang sekarang terbentuk itu adalah di angka 15 juta. Sweet spotnya di 15 juta. Nah, kalau misalnya untuk profesional ya itu udah beyond lah, udah di atas 100 jutaan gitu. Baik, nah untuk pengembangan pangsa pasar, kalau memang ada katakan kota-kota besar seperti Jakarta ini yang masih menjadi penopang utama begitu. Nah, ini untuk menjaga pangsa pasarnya sendiri, bagaimana kualitas produk, kemudian kualitas pelayanan yang perlu dijaga ini seperti apa nantinya? Kalau untuk menjaga pangsa pasar ini tentunya kita benar-benar fokus ke edukasi. Edukasinya, Kita fokus ke edukasi, yaitu kalau misalnya bisa dilihat setiap minggu itu DOS sendiri di semua cabangnya itu memiliki workshop yang bisa dikatakan sebenarnya gratis ya. Itu kita sangat fokus sekali ke sana. Yang kedua, kita berkolaborasi dengan komunitas dan juga sekolah-sekolah yang ada. Jadi kita berusaha masuk bagaimana kita bisa berkontribusi ke mereka dengan ya memberikan workshop-workshop tambahan. Ini dia menarik nih. Jadi ya seperti siapapun itu. Bisa ikut. Siapapun bisa ikut, terbuka.
Wow, berarti buat pemirsa, buat investor yang sudah menanamkan Bisa ikut. investasinya, bisa nambah ilmu juga nih terkait dengan fotografi, videografi. Terbuka untuk umum ini di setiap weekend begitu ya? Di setiap weekend, di Sabtu Minggu, dan tidak menutup kemungkinan biasa di hari Rabu Kamis ada yang kita buat juga. Jadi genrenya akan berbeda-beda, Pras. Jadi mulai dari ada yang genre wedding, ada yang street photography, ada yang portrait, ada yang video. Jadi tergantung dari needs-nya customer. Tapi kita setiap minggu itu kita sangat berkomitmen untuk melakukan itu. Ya, ini yang kita lakukan untuk menjaga pasar-pasar edukasi, kolaborasi, edukasi, kolaborasi, edukasi, kolaborasi. Ya, salah satu perusahaan tercatat begitu yang nampaknya masih peduli terkait dengan edukasi dalam menjaga pangsa pasarnya. Jadi literasi ditingkatkan, tapi ada engagement juga yang akan dicapai begitu ya Pak Tahir. Betul. Optimisme Anda lantas bagaimana nih ke depan? IPO berarti kan segala sesuatu hal terkait dengan kinerja akan terpantau dengan terhampar luas begitu ke masyarakat begitu Pak Tahir. Betul. Ya, saya sangat optimis ya. Ya, dengan pasca IPO tentunya akan sangat bagus buat DOS karena yang tadi kita memiliki akses modal tambahan. Tapi selain daripada itu, untuk optimisme pangsa pasar sendiri, industri daripada fotografi dan videografi itu sangat luas. Dari zaman dulu sampai sekarang orang tetap masih membutuhkan konten. Ya, film dari zaman dulu sudah pernah ada. Yang membedakan adalah alatnya dan outputnya. Alat ini adalah hal yang bersifatnya teknologi. Selama kita memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan teknologi dengan secara cepat, secara alat kita tidak ada masalah. Teknologi untuk output juga yang dulunya cuma mungkin di TV, lalu di bioskop. Sekarang outputnya itu udah banyak, sosial media, OTT, sosial media, OTT. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Tapi apapun itu, semua orang tetap butuh konten. Baik itu konten foto ataupun konten video. Jadi menurut saya ini adalah pangsa pasar yang tidak akan pernah hilang. Semua tetap orang masih butuh. Orang wedding pasti butuh yang namanya merekam momennya, menyimpan momennya, baik itu foto ataupun video. Wedding akan terus ada. Perfilman akan terus ada. Iklan akan terus ada. Ini semua. Jadi ini adalah hal yang sangat besar ke depan, tinggal bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang benar. Itu dia, kreativitas tanpa batas lah kalau bisa dikatakan begitu ya Pak Tahir ya, dengan kondisi saat ini. Terakhir saya ingin penasaran juga ini, lantas terkait dengan produk-produk yang ditawarkan ini dari mana nih? Apakah memang kebanyakan memang produk-produk kita sendiri lokal begitu atau bagaimana? Untuk sekarang ini kebetulan untuk produk fotografi ini belum ada lokal ya. Jadi untuk kamera sendiri memang dikuasain oleh brand-brand Jepang. 90%, 95% itu dikuasain oleh brand Jepang. Lalu produk ini masih, kalau untuk kamera, mostly mereka sudah memiliki perpanjangan tangan di Indonesia. Jadi mereka as principle, jadi kita cuman beli dari mereka. Baik, itu dia pemirsa, panjang lebar penjelasan dari Pak Tahir terkait dengan perusahaan yang baru saja melantai dengan komitmen bisnis, kemudian edukasinya begitu, sehingga ini memang menjadi jawaban juga nih bagi para investor yang sudah menanamkan investasi Anda di DOS. Baik, Pak Tahir, terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya. Sukses ya setelah itu. Sukses. Thank you, Pras. Pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.